Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Kafi, mahasiswa Universitas Pasung, Prodi Bisnis Digital. Jadi pada video ini saya akan membuat bisnis proses model N-Nation atau disingkat dengan BPMN untuk proses pengisian kartu rencana studi atau KRS pada sistem akademik. Sini kita menggunakan aplikasi Draw.io. Sini Draw.io. Oke. Pertama-tama kita buka aplikasi Draw.io, kemudian kita buat BPMN ini. Yang tidak ada BPMN-nya mungkin kita dari Morsep ini, kemudian sebentar. Kemudian nih di bagian bisnis kita centang aplikasi BPMN-nya, kemudian apply. Oke. Untuk membuat langkah pertamanya adalah kita membuat pool. Jadi pool ini berfungsi sebagai wadah utama yang mempresentasikan proses bisnis ya dalam sistem akademik. Oke, kita poolnya dalam general. Ini sini. Oke, kita buat yang landscape ya. Ini kita akan menggunakan 2 line saja. Line ketiganya kita hapus. Untuk poolnya kita isi, kemudian untuk fullnya kita beri nama sistem akademik ya, sistem akademik. Oke, karena kita di sini akan membuat BPMN sistem akademik. Kemudian selanjutnya saya membagi pool ini menjadi 2 line. Jadi ini digunakan untuk menunjukkan siapa nanti yang bertanggung jawab terhadap setiap aktivitas dalam proses bisnisnya. Jadi di sini untuk line pertama saya isi dengan mahasiswa, kemudian line kedua kita isi dengan sistem akademik, sistem saja. Oke. Di sini pool telah terbagi ya menjadi 2 line. Kemudian proses ini dimulai dari mahasiswa ya. Jadi mahasiswa yang akan melakukan pengisian KRS. Jadi dalam BPMN ini adalah pengisian KRS mahasiswa. Jadi oleh karena itu saya akan menambahkan start event ya sebagai awal dari proses bisnis. Untuk start event kita gunakan yang start ya, start seperti ini, bikin di sini. Setelah proses dimulai, jadi aktivitas pertama yang dilakukan mahasiswa ini adalah melakukan login tentunya, login ke dalam sistem akademik menggunakan akun yang dimiliki. Kemudian langkah pengerjaannya kita buat login ya dengan sebentar. Kita buat login di sini. Oke, kita perkecil. Sorry. Nah, seperti ini. Dilihat jelas ya. Kita login, beri nama login. Kemudian kita hubungkan sequence flow ini ke start event ya. Jadi dari start event ke sini. Oke.
buat seperti ini, sorry. Sebentar. Sorry. Nah, seperti ini dari start, kemudian mahasiswa login. Kemudian setelah mahasiswa melakukan login, sistem akademik akan melakukan proses validasi mungkin ya untuk memeriksa apakah username dan password yang telah dimasukkan oleh mahasiswa ini sudah benar. Jadi pada line sistem kita tambahkan tas validasi login. Oke, kita validasi di sini. Ntar agar simbolnya sama, kita duplikat saja dari sini. Ganti namanya validasi. Validasi login. Oke, seperti itu. Kemudian hubungkan dari aktivitas login ke validasi login. Oke, seperti ini. Ini kita rapikan dulu sebentar. Oke, ini kurang ternyata bulatnya, sebentar. Nah, kita buat seperti ini. Kemudian setelah tervalidasi, jadi sistem ini harus menentukan apakah login berhasil atau tidak. Jadi untuk menggambarkan percabangan tersebut, saya menggunakan exclusive gateway. Nah, ini kita tambahkan exclusive gateway di sebelah sini mungkin. Sorry, kecil. Oke. Nah, kita beri teks di sini apakah login berhasil. Login berhasil. Tanda tanya. Sebentar, perkecil lagi nih. Pokoknya ini mungkin saya terlalu kecil buatnya, atau mungkin kita perbesar lagi desainnya ya, sorry. Nah, seperti ini. Sorry. Kita buat di tengah untuk merapikan desain seperti ini. Perbesar lagi ininya. Oke. Oke, apabila login tidak berhasil, maka mahasiswa harus kembali ke
proses login hingga data yang dimasukkan benar ya. Nah, kita arahkan ke sini agar nanti mahasiswa jika login tidak berhasil diarahkan lagi ke halaman login. Kemudian ini ke sini. Dan ini kita kasih keterangan tidak. Kalau login tidak berhasil. Oke. Kemudian apabila login berhasil, mahasiswa dapat melanjutkan proses pengisian KRS dengan memilih mata kuliah yang diambil. Jadi kita tambahkan tas pada len ya, pada len mahasiswa di sini kira-kira mahasiswa pilih mata kuliah seperti itu mungkin. Seperti ini. Kemudian kita kasih garis jika login berhasil dan kita kasih keterangan di sini jika berhasil ya. Oke. Setelah itu kita tambahkan lagi di sini jika mahasiswa telah berhasil login, kemudian mahasiswa diarahkan untuk memilih mata kuliah. Setelah memilih mata kuliah, mahasiswa harus menginputkan KRS. Oke. Kasih panah lagi dari pilih mata kuliah ke sini. Kemudian dari input KRS sistem dilanjutkan lagi ke sistem. Nah, sistem ini akan menyimpan data KRS yang telah diinputkan oleh mahasiswa. Simpan data KRS. Nah, seperti ini. Oke. Alurnya dari mahasiswa ke sistem. Nah, kemudian untuk yang terakhir untuk yang terakhir sistem nantinya akan membuat bukti KRS atau kita namai saja generate bukti KRS. Oke, seperti ini. Sebentar, kita geserkan terlebih dahulu. Oke. Kita kasih panah dari simpan data ke generate. Membuat ini nanti sistem membuat data KRS-nya ya. Ini ntar sistem ini punya kemana ya? Kemudian setelah semua selesai kita membuat apa namanya ini nih N ya, not N untuk penyelesaian. Oke, seperti ini. Selesai ke sini. Sebentar kita rapihkan.
lipat lagi ini ke sini. Nah, agar terhubung. Oh, sorry, ini mahasiswa. Sistem akademik pengisian KRS. KRS mahasiswa. Nah, seperti ini. Oke, kita kasih keterangan di sini. Start. Kemudian di sini kasih keterangan juga N untuk menyelesaikan. N, oke, seperti ini. Kita kasih judul ya. Ini sorry mahasiswa hilang-hilangan ya. Kasih judul di sini. BPMN sistem akademik. Sorry, kita ketengahkan dulu. Judulnya seperti ini. Proses pengisian KRS oleh mahasiswa. Oke. Nah, jadi untuk BPMN seperti ini. Seperti ini. BPMN sistem akademik ini mungkin telah selesai saya buat. Jadi diagram ini menggambarkan proses bisnis pengisian KRS yang dimulai dari mahasiswa melakukan login, kemudian sistem melakukan validasi, mahasiswa memilih mata kuliah dan mengisi KRS, kemudian sistem menyimpan data serta menghasilkan bukti pengisian KRS. Jadi dengan BPMN, pembagian tugas antara mahasiswa dan sistem menjadi lebih jelas melalui penggunaan LAN sehingga alur proses bisnis dapat dipahami dengan mudah. Demikian proses pembuatan BPMN sistem akademik. Terima kasih, mohon maaf dari saya bila ada kesalahan karena di sini saya juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.